Kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kemudian kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita niatkan untuk para orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah wafat dimanapun berada, para guru-guru kita, kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, apalagi jamaah kita, saudara kita yang sakit, kita doakan bisa babi suratul Fatihah, Allah angkat penyakit mereka. Lihazinnya wa likulli niyatin salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih dianugerahkan nikmat yang luar biasa banyaknya. Kita hanya diminta untuk mensyukuri setiap nikmat Allah. Tidak pernah Allah minta kita menghitungnya, karena memang kita tidak sanggup. Kita hanya diminta mensyukuri setiap nikmat Allah, apapun bentuknya. Mudah-mudahan tidak hanya nikmat di dunia yang kita peroleh, tapi nikmat tertinggi ketika berada di alam akhirat nanti. Nikmat bertemu dengan zatnya Allah dan juga menempati tempat yang terindah dan teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah salawat itu menghantarkan kita, keluarga kita, jemaah kita semua menjadi ahlus syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini jemaah kita ada yang dari luar kelihatannya, dari Belitung Timur nih. Selamat datang kawan-kawan dari Belitung Timur nih. Pengurus MUI Belitung Timur. Sudah saling kenal kan biasanya dengan jamaah kita. Ya, terima kasih sudah hadir secara fisik di taklim kita pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati, diridhai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih masuk materi kita pekan yang kemarin. Apa sih yang sebaiknya kita lakukan antara terbit matahari hingga tergelincirnya? Kemarin sudah kita bahas bahwa ada adab sebaiknya sementara kita menunggu seperti ini sampai terbitnya matahari, kemudian dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari, ada adab yang sangat dianjurkan. Kemarin sudah kita masuki, yaitu perkara kita melaksanakan sholat syuruk ataupun isyraq. Kemudian sembari dari itu, setelah pertengahan perjalanan matahari di angka kurang lebih jam 9 ataupun sekarang sudah lebih cepat 6:20, berapa itu sudah masuk waktu duha. Ya, silakan, ada juga yang menganjurkan sebaik-baik duha itu ukurannya adalah tinggi tubuh kita sama dengan panjang bayangan kita. Kurang lebih pada saat matahari sudah naik dari peraduannya di titik 45 derajat, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara selesai itu kita laksanakan, masih ada ruang kepada kita untuk beraktivitas. Sebagian orang mungkin bekerja sesuai dengan profesinya, ASN mungkin di perkantoran, ada juga mungkin ke lembaga pendidikan, ada juga mungkin ke lembaga sosial, ya. Kalau guru mungkin ke sekolah yang biasa, ke sekolah luar biasa ada, tapi ada teman yang ngurus ODGJ katanya, karena itu yang luar biasa itu kan, ilmunya lebih dari orang-orang yang dititipkan Allah, karena tidak semua orang. Kalau ngajar sekolah normal sih banyak, tapi kalau ngajar ODGJ itu tidak mudah. Pak doktor mungkin belum pernah kan, ya kan? Nah, apalagi ngajar orang yang emang yang unik seperti itu, ada talenta tersendiri. Bersyukurlah mereka yang dianugerahkan talenta itu. Baik, apa sih yang dapat kita laksanakan dalam ruang waktu terbit matahari sampai tergelincir matahari? Setelah kita selesai sholat duha ataupun aktivitas kita kerjakan, bagi kita mungkin yang sudah pensiunan atau mungkin ada ruang kosong, tidak ada aktivitas lain, mungkin sore atau malam,
Nah, siang itu bisa kita manfaatkan dengan 4 hal. Dalam kitab ini dikatakan, kalaupun masih ada waktumu untuk beraktivitas, paling tidak ada 4 hal yang dapat kita lakukan. Perkara yang pertama, hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu itu menuntut ilmu yang memberi manfaat bagi agama dan akhiratmu. Jadi ada ilmu yang memberi manfaat bagi agama dan akhiratmu. Emangnya ada ilmu yang tidak memberi manfaat kepada agama? Ada. Karena kalau disebut klausul seperti ini, ada berarti mafhum mukhalafahnya. Kira-kira kalau belajar ilmu sihir bermanfaat ada? Ya. Belajar ilmu melet. Ya. Tahu melet? Melet itu melet cewek, bukan pelet ayam, bukan pelet burung. Iya. Ilmu teluh, ilmu tenung, ilmu mencopet. Ada nggak belajar ilmu mencopet? Iya. Datang ke tempatnya kan belajar nangkep belut. Ya, dengan 2 jari agar cepat lihai nangkapnya, agar cepat ilmu copetnya dapat. Nah, ya kan ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat, bahkan memberi mudarat bagi agama dan akhiratnya. Maka kalau ada ruang, mari tuntutlah ilmu yang memberi manfaat bagi agama dan akhiratmu. Imam Ghazali dalam banyak kitabnya itu memberi beberapa ciri bahwa ilmu itu memberi manfaat bagi diri kita untuk agama dan akhirat kita. Apa cirinya? Paling tidak dalam kitab ini ada 7 ciri ilmu yang memberi manfaat bagi agama dan akhirat kita. Pertama, kata Imamul Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula ilmu yang bermanfaat pada agama itu yaitu, pertama, cirinya, menambah takutmu akan Allah Ta'ala yang kita sembah. Jadi ilmu yang kita pelajari itu semakin membuat kita semakin takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan menjauh, tapi mendekat, taqarrub ila Allah. Maka ketika ilmu itu memberi kita dorongan semakin taat kita kepada Allah, cirilah ilmu itu bermanfaat. Tapi kalau ilmu yang kita pelajari itu semakin menjauh kita dari Allah, hati-hati di situ. Jangan-jangan ilmu yang kita pelajari itu tidak menjadi perolehan kita investasi untuk akhirat. Orang berilmu seharusnya semakin berilmu semakin taat kepada Allah. Sering dipakai di Fatir 28 ya. Kalau di MUI itu ayat itu jadi populer. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hambaku adalah orang-orang berilmu. Ulama di sini bukan maknanya sebuah organisasi, tetapi jamak dari alim. Ulama orang-orang berilmu. Karena seharusnya semakin berilmu orang itu, semakin dia takut kepada Allah. Kenapa kalimat ini dalam usul balaghahnya dibawa dalam bentuk tak langsung? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Kenapa tak langsung saja? Innamal ulama'u yakhsyallaha. Tapi disitulah menandakan bahwa kalau dikatakan semua orang berilmu wajib takut kepada Allah, itu mungkin akan sangat beban bagi orang yang berilmu, yang punya ilmu tadi dikatakan tidak bermanfaat bagi agama, akan berbahaya. Tetapi di sini dibawa kalimat tak langsung. Fa'il muakhirnya, nah diletak di belakang. Ya kan? Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu kan para orang-orang berilmu. Nah, ulama itu kan fa'il muakhir. Sementara objeknya itu diletak di awal. Maka dikatakanlah maf'ul muqaddam, yakhsyallaha. Maka hati-hati ketika membaca innama yakhsyallaha, hanya berbaris nasab, berbaris fathah. Karena dia objek.
Jangan nanti salah baris. Innama yasyallahu min ibad al ulama. Allah takut ke ulama. Nah, itu bahaya. Jadi di sini memberi informasi kepada kita bahwa yang orang berilmu itu takut kepada Allah itu tidak banyak. Itu maksudnya. Sedikit min ibadi, min itu tabain, sebagian. Nah, seharusnya tadi kembali ke pakem kita bahwa ciri ilmu yang membawa manfaat itu untuk akhirat kita, untuk agama kita adalah membuat kita semakin takut, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang yang tidak taat itu sesungguhnya apa? Dia sedang menantang. Sedang menantang Allah bahwa dia lebih hebat dari Allah. Seperti itu. Maka di situ pertama cirinya adalah semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua menurut Imam Ghazali, dan yang menambah pula pada penglihatan mata hatimu dengan aib dirimu. Jadi dengan ilmu yang bermanfaat kepada agama itu kita semakin mengetahui bahwa aib kita sendiri, bukan melihat aib orang lain. Maka dalam sebuah ungkapan min akmalul ilmi man lam yanzur aiban ghairah. Sempurna ilmu seseorang itu ketika dia tidak melihat aib orang lain, tapi lebih melihat dirinya sendiri. Maka bertambahnya ilmu itu membuat kita semakin tahu dengan aib kita sendiri, bukan tahu dengan aib orang lain. Kalau kita masih ngurus aib orang lain, cerudi kemarin, sudih urusan kita dunia ini. Berkelailah gawi kita, berantemlah. Walaupun di dunia nyata, di dunia medsos. Karena ketika kita sadar dengan aib kita, siapa sih yang tidak punya aib? Yang ngomong pun penuh dengan aibnya. Cuma satu yang kita jaga. Mohon Allah masih sayang dengan kita, Allah jaga aib kita. Kuncinya sederhana. Kalau aib kita tidak mau dibuka oleh Allah, jangan pernah buka aib orang lain. Man satara musliman faqad satarallahu yaumal qiyamah. Bahkan barang siapa mampu menjaga aib saudaranya, menyembunyi aib saudaranya, Allah juga akan menyembunyikan aibnya, tidak hanya di dunia tapi sampai hari akhirat, nanti sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang buka aib, terbuka aibnya, cirilah intervensi kita pernah buka aib orang. Karena setiap orang punya aib, tidak ada tidak aib. Ada. Tidak sah kita bohong. Nah, untuk itulah perlu kita menyadari bahwa bertambahnya ilmu kita, dengan ilmu itu semakin membuka kita untuk betapa semakin rendahnya diri kita, bahwa kita pun tidak lepas dari aib yang kita miliki. Makanya ada konsep sabar itu, salah satunya kitmus sirri. Kitmanus sirri itu bentuk sabar. Kalau kita berteman, berkawan, dari kecil sampai sekarang gitu berkawan, nah, pasti kita tahu. Kata kawan, kau tahu kali kayak peki, nawas. Bahasa satu kan, tahu kayak P-nya tuh kan. Nah, itu sila simpan, sabar simpannya. Seiring itulah mungkin Allah memberi ruang pada kita, kita pun dijaga aib kita. Yang paling bahaya ini dalam berkeluarga. Nah, kita mohon jangan pernah kita sendiri atau pasangan kita bercerita keburukan pasangannya kepada siapapun, bahkan kepada orang tuanya. Harus dijaga. Makanya ketika anak sudah berkeluarga, kan sebaiknya segera misah dengan orang tuanya. Jangan sampai menimbulkan ketidakharmonisan. Kalau ditanya nih, pilih pasangan atau pilih orang tua? Jawabannya? Pilih siapa? Tim IT kita.
Pilih emak, pak, atau pilih pasangan? Itulah yang harus dijawab, pasti pilih pasangan kita. Karena sudah kita ambil dari orang tuanya, tanggung jawab kita dunia akhirat. Karena dengan orang tua ada saatnya marahnya reda. Tapi dengan pasangan, karena bagian dari pakaian kita yang harus kita jaga. Jangan salah memilih. Di situ hati-hati. Harus ada ketegasan dalam kita menentukan sikap berdasarkan konsep agama, bukan konsep perasaan. Itu permasalahannya. Jadi kembali kita, yang kedua, cirinya adalah semakin menambah ilmu pengetahuan kita tadi, belajar ilmu tadi, itu semakin membuat mata batin kita, semakin kita menjaga, memelihara akan aib kita, bahwa kita memang tidak lepas dari titik lemah yang sifatnya aibkah, kesalahankah. Ya. Kesalahan itu sekali apa 2 kali ditolerir itu. Kesalahan itu kan hanya sekali. Kalau kedua kali itu berarti bukan kesalahan. Ada ungkapan begini, la tuldau mu'minun fi juhrin wahidin. Orang beriman itu tidak pernah terjebak kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Kecuali yang pernah jeblos ke lubang yang sama untuk kedua kalinya adalah keledai, himar. Himar tuh memang dia kalau kesalahannya banyak 2 kali jeblos ke lubang yang sama, tahu-tahu terjeblos lagi. Nah, orang beriman tidak seperti itu. Ya, kesalahan itu dilakukan hanya sekali. Kalau kedua, ketiga bukan kesalahan namanya. Lah, apa bahasa ya? Lah, orang Bangka nyebutnya apa tuh? Lah citakannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang kedua, dengan bertambahnya pengetahuan itu, semakin membuka mata hati kita untuk kita menyadari tentang aib diri kita. Yang ketiga, menambahkan pengetahuan ilmu itu dengan ibadah kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Jadi semakin mendorong kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Puasa kemarin semangat ibadah luar biasa tidak? Oh, luar biasa. Semangatnya. Apalagi 10 hari terakhir. Ya, tahan buat bantal, buat selimut kan? Iya. Saking nak istikapnya kan, semangat. Tapi sekarang, nah, karena momennya memang 10 hari terakhir itu. Sekarang apakah tidak ada itikaf? Ada. Niat saja sekarang itikaf, dari mulai kita selesai, dari mulai kita hadir ke masjid ini sebelum azan, tahiyat masjid, niat itikaf, nunggu azan subuh, terus qabliyah, terus salat subuh, terus taklim, niat kan jadi itikaf. Karena itikaf itu berdiam diri di masjid dengan membesarkan asma Allah sembari mendengar taklim saat sekarang ini. Jadi semakin mendorong kita untuk semakin semangat beribadah kepada Allah. Puasa momennya. Tetapi yang lebih penting lagi setelah puasa itu sebenarnya harus bersemangat. Biasanya subuh ini ramai, ini kan lah mulai. Iya, sedih kita. Berarti Ramadannya hanya insidental ketaatannya. Sebenarnya ada ungkapan pernah sampai seorang orang dewasa ini akibat mendengar sebuah ungkapan begini, laisal idu bilabsil jadid walakil idu ta'atuhu tazid. Bukanlah lebaran itu hanya berpakaian bagus, tetapi menambah ketaatan itu bertambah. Itulah disebut dengan id sesungguhnya. Sadar dia mau datang ke khotib saat itu. Orang yang sudah sangat sepuh, nangis. Dia menyadari bahwa selama ini hidupnya hanya hadir ke masjid itu di saat idain 2 hari raya.
berpakaian bagus, berpakaian mewah, yang bukan hanya kelas lokal tapi sudah kelas ekspor. Itu saya merasa dengan demikian dia menyadari bahwa semangat Ramadan tidak hanya eksidentil. Kalau hanya eksidentil kita hanya menjadi kader Ramadan, tidak jadi kader Allah. Padahal pesan yang sangat bijak, kunu rabbanin wala takunu ramadanin. Jadilah kalian, kita semua kader Allah sepanjang waktu, bukan hanya pada saat di bulan Ramadan saja. Jadi taat di bulan Ramadan wajar baik karena musimnya. Tapi kalau taat di luar Ramadan itu yang harus kita pertahankan. Maka ketika kita menurut Imam Ghazali, ketika bertambah kita mengkaji, mempelajari ilmu itu, semakin menambah semangat kita untuk beribadah. Bukan mengurangi atau mengkotak-katik. Nah, mengkotak-katik dengan ilmu tadi mencari ruang untuk agar mudah ibadah itu. Ya kalau musafir memang ada ruangnya. Azimah untuk mereka. Salat bisa jamak, bisa qashar. Berpuasa mungkin bisa pada waktu yang lain. Tetapi bukan untuk muntah-atik. Makanya di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, jangan kita menggunakan konsep talfik. Mencari yang mudah di antara mazhab-mazhab itu. Diputik mana yang nyaman. Nah, itu kan tidak boleh. Ada konsistensi di situ. Jadi yang ketiga, semakin kita mempelajari ilmu itu, ciri ilmu manfaat tadi, bahwa semakin mendorong kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat, dan mengurangkan ia akan gemarmu kepada dunia. Ya, gemar itu berarti berlebihan ya, bukan berarti harus membenci dunia. Pernah kami singgung kemarin. Zuhud itu bukan membenci dunia, tapi bagaimana mengendalikan dunia itu menjadi alat untuk menggapai kehidupan akhirat yang sempurna. Kalau menjauh, membenci dunia, salah. Nak benci ke dunia, nak tinggal di mana kita sekarang nih? Kita tinggal di dunia lah sekarang kan? Ada tempat lain apa? Tapi bagaimana dunia menjadi alat, sarana, bukan tujuan, tapi hanya sebagai alat untuk menyempurnakan investasi akhirat kita. Gemar dunia itu tidak tahu lagi mana zuhur, mana asar, mana maghrib, mana isya. Nah, tadi mana alam ya kan? Tapi kalau orang menyadari bahwa banyak aktivitas kita kemudian kita kendalikan, insya Allah mobil itu ataupun sepeda belah mak tidak dikendalikan, turun tebing dari mulai depan Masjid Agung nih sampai mana berhentinya. Jauh lah merah tebing lah sampai ini apa namanya itu bang. Dia usah dikincang, dia usah direm. Kata almarhum Arun tadi, dia usah berbaju pakaikan sarung begitu. Nyaman tanya tiup angin tanya. Dia kira-kira macam mana? Sementara kendaraan ramai nih, walaupun sepeda, pajak. Kapan sadarlah di rumah sakit timah kan ya? Nah, tetap harus ada kendalinya. Kan seperti itu. Maka dunia harus dikendalikan, bukan dikendalikan oleh dunia. Tapi bagaimana kita mengendalikannya? Dia menjadi sarana alat untuk mencapai tujuan kesuksesan akhirat. Ad-dunya masratul akhirah konsepnya. Yang selanjutnya, dan menambah gemarmu kepada akhirat. Nah, jelas dengan agama, dengan ilmu yang kita pelajari tadi, cirinya bahwa dia membawa manfaat bagi agama dan akhirat kita, dia semakin mendorong kita untuk semangat
semakin gemar kita untuk mengejar akhirat. Yang tidak boleh pula, jangan karena mengejar akhirat lupa dengan dunia. Lupa kayak tetangga sakit lah mikirnya, nah lagi khulwat kemana? Ke Bukit Menumping ke sana. Pulang bagus-bagus tumbuh jenggot, lagi mendingan tumbuh buntut yang bahaya. Bukan berarti kita menafikan hak, boleh. Tetapi jangan mengabaikan hak diri kita. Oke, kita penuhi kesalahan pribadi kita. Hak anak, keluarga, saudara, tetangga, masyarakat muslim harus juga kita penuhi. Ya, jadi gemar akhirat bukan berarti kita harus mengabaikan kehidupan dunia, kemudian ngejar hanya akhirat saja. Kedua-duanya perlu. Dunia perlu, akhirat perlu. Tapi ketika kepentingan akhirat terpenuhi, insya Allah Allah akan penuhi kebutuhan duniamu. Karena ngurus dunia ini harus dengan ilmu, ngurus akhirat harus dengan ilmu, nak sukses kedua-duanya pun harus dengan ilmu. Maka ilmu yang bermanfaat, yang selanjutnya adalah bahwa semakin mendorong kita gemar untuk mengejar urusan akhirat. Dan kemudian yang keenam, ciri ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ghazali, membukakan ia akan mata hatimu pada melihat akan segala yang membinasakan akan segala ilmumu, hingga engkau pelihara akan dia. Nah, dengan ilmu itu semakin membuka ruang pengetahuan dan pikiran jiwa kita, bahwa membuat hati kita itu lebih. Makanya puasa kemarin kan salah satu poinnya adalah tazkiyatun nafsi, nilai spiritualnya. Nah, ibadah ilmu itu kita tuntut itu semakin membuka jiwa kita untuk menjadi orang yang berhati muhsin. Makanya pada satu ayat dikatakan fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan dan ikhlaskan. Maka kalian akan mendapat kategori orang yang muhsin, bukan muhsin alatas. Bukan, muhsin dalam satu gelar keisanan. Artinya apa? Orang yang punya jiwa yang baik, yang bersih, yang mampu memberi maaf dan mengikhlaskan. Mungkinkah orang yang jiwanya pembenci, pendendam, memberi maaf? Tidak mungkin. Mungkin tangannya masih berjabat, walaupun dengan berat hati. Tapi hatinya, pikirannya. Tapi ketika orang yang punya tazkiyatun nafsi yang baik, memaafkan itu sebelum orang minta maaf, kita maafkan. Ada pertanyaan begini, berat minta maaf apa memberi maaf? Pulang ke kita lah ngukurnya. Berat minta maaf. Masalahnya apa? Tergantung dengan gengsi orang masalahnya. Pak minta maaf ke anak kira-kira macam mana? Pak minta maaf ke anak. Gengsinya macam apa gengsinya kan? Kupaknya nyanak. Tapi tidak mesti ketika seorang bapak salah terhadap anaknya. Bukan suatu hal yang rendah. Bukan suatu yang buruk ketika kita minta maaf. Nah, jadi dengan ilmu itu semakin membuat hati kita semakin jernih. Nah, itu ciri bahwa ilmu itu membawa manfaat ketika kita pelajari. Yang ketujuh, dan melihatkan ia akan dikau atas tipu syaitan dan perdayanya. Maka dengan ilmu itu ketika dia memberi manfaat, kita semakin tahu bahwa ada tipu daya, ada jebakan setan. Ada super trap-nya setan. Walaupun ada acara TV super trap kan. Nah, ada super trap-nya lebih besar lagi. Dengan ilmu itu membuka mata batin kita bahwa di situ ada jebakan-jebakan setan. Tipu daya setan. Salat itu kapan
setan itu paling senang masuk. Maka Imam Ghazali mengatakan, ketika takbiratul ihram itu harus dapat. Karena setan paling senang masuk saat itu. Maka ketika takbiratul ihram jangan tidak dapat. Disitulah zuknya, lezatnya ketika kita mulai sholat. Tapi kalau kita abai, Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana, hati batin kita kemana, itu tambah mudah. Setannya mah. Kemudian kapan? Untuk menuntun agar kita ketemu. Setan kita tutup ruangnya. Walaupun sudah berdoa, An-Nas dibaca, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan dibaca. Maka ketika orang yang membaca doa iftitah yang menggunakan Allah berkabiro, maka ketika ini wajjahtu wadhiya dengan juga pada kalimat inna salati wa nusuki wa ma, jangan tidak dapat zuknya di situ. Karena disitulah tempatnya ketika sholat tipu daya setan itu masuk merusak sholat kita. Ketika Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim atau di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan tidak dapat. Itu ruang-ruang setan akan mudah masuk. Tapi kalau kita tutup dengan kehusyukan kita, dengan jiwa, pikiran dan hati batin kita, iyyaka na'budu ketika membaca Al-Fatihah. Ketika tasahud, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jangan dapat juga itu. Karena setan akan merusak. Di hujung, apakah tasawuf awal, apakah tasawuf akhir, kita akan ganggu. Untuk merusak total ibadah yang sudah kita bangun dari takbiratul ihram tadi. Itu paling tidak. Dengan ilmu yang kita membawa manfaat bagi agama dan akhirat kita tahu bahwa disitulah jebakan setan yang akan merusak ibadah kita. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada mau kita diskusikan, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Terima kasih. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Konsep kan di situ kan. Kita ngajak orang tuh bil hikmah, dengan bijak. Bijak tuh bermacam-macam caranya. Kearifan lokal kita mungkin dengan olok-olok bisa tuh. Ngolok-ngolok situ bukan berarti meremehkan. Tapi kita metodologi yang kita gunakan, caranya. Karena maaf ngomong, kayak anak kita kita olok kan. Bahkan kita upah kan. Iya kan? Yo, kalau selesai nih kan? Hadiah kan. Nah itu selama itu metodologinya, caranya untuk memikat orang tadi tertarik, kita pakai kearifan mungkin karena pertemanan, komunitas, caranya seperti itu. Kalau misalnya ngajak secara garang, mungkin nya lebih garang dari kita. Kita mau esok siletnya, mau pedang, takut kita kan. Nah, nggak sebanding. Silakan dengan komunitas mungkin kita caranya, metodologinya cara seperti itu. Tapi tetap niat kita apa? Mengajak dakwah. Konsepnya mendakwah, bukan memaksa agar ikut, tidak bisa. Tidak bisa. Karena tugas kita itu mengajak, menyampaikan tabligh. Ikut atau tidaknya orang itu kita serahkan ke Yang Maha Kuasa.
Sebab kalau misal kita harus mengambil alih peran Allah agar orang itu ikut, dulu sekali pasti Rasulullah memaksakan pamannya masuk Islam. Tapi kan Rasulullah tidak pernah maksa sampai turun ayat. Lan tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi may yasha. Muhammad, kau tidak bakal mampu memberi hidayah kepada orang yang paling kau cintai, pamanmu sekalipun. Karena hidayah itu urusan Allah. Jadi menyangkut dengan sentuhan hatinya oleh Yang Maha Kuasa. Jadi walaupun kita sampai, kalau sentuhannya belum disentuh oleh Allah, nak habis 30 juz, nak habis 10 kitab kita baca di depannya, kalau belum juga tersentuh, belum bisa. Tapi kita tidak pernah berhenti. Bil hikmah, wal mau'izil hasanah, kan? Mungkin dengan peringatan yang tegas, kalau kita berkawan senangnya, mimbit bilung, meletek, kan? Dalam komunitas kita lah, cek, ki, dia sahabat solat jemaah, cek. Sebili, Yuki kadang-kadang jadi imam, kami nak dengar suara ki. Kan baca bicara seperti itu. Nah lah, kalau wajadilhum billati hasan, tetap berdebat pun harus ada tata krama. Jangan debat mirok, istilahnya itu mendegangkan otot leher kita kan. Kalau mirok kan dihindari. Ya, tapi kalau debat untuk kebaikan, itu kan kita dianjurkan. Jadi kalau dia sudah dalam komunitas, si enak batilnya dia dalam rumah. Yang susah kita yang di luar rumah tuh ngajaknya kan. Yang migang apa kepala kecil lagi dipegangnya, kan itu yang payah kita tuh. Kan? Itu tantangan berat di situ. Oke ya. Pas? Cukup? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wa mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harijna min zulmatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil ahlakil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana umurud dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khairi ajma'in wa bihi siqatuna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.